Bab menjelaskan tentang menangis dan takut ketika melewati pekuburan orang-orang yang zalim, wa bimusari'ihim, dan kematian orang-orang yang zalim, kematian mereka, wa idharil iftiqari ila Allah Ta'ala, dan menampakkan butuhnya kepada Allah, memperlihatkan dan menampakkan butuhnya kepada Allah Ta'ala, wa tahdhiri minal ghaflati an dzalik, dan memperingatkan dari sifat lupa. Rawaina bi Sahih Bukhari, kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda li ashabihi, kepada para sahabatnya, yakni maksud saya, kata si pengarang kitab, maksudnya menjelaskan, yakni Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, yakni maksud saya, kata si pengarang kitab Imam An-Nawawi, maksud saya adalah Rasul bersabda, berbicara kepada para sahabatnya, lima wasalu al-hajar diyar Samudah, ketika Nabi dan para sahabat sampai di perkampungan kaum Samud pada sebuah batu yang besar. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Saleh. Kaumnya Nabi Saleh yang sebelumnya dulu pernah didahului oleh kaum Ad. Itu kaum yang pandai membuat rumah-rumah di bukit-bukit. Padahal belum ada teknologi, tapi mereka mampu membelah gunung. Kelihayannya mereka itu. Jadi peninggalan sejarah kuno di Arab itu, gunung dibelah, kemudian mereka bikin rumah itu dipahatin namanya. Pahat di rumah di atas gunung, batu-batu itu yang dibelah kemudian masih ada sampai sekarang peninggalan. Nah, itu satu satu bukti, atau masih ada buktinya di sebuah batu yang besar yang dulu di situ adalah dihuni, kampung itu dihuni oleh kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Nabi Saleh itu kan Adam, Idris, Nuh, Saleh, ya, Nabi keempat ya. Nabi ke Rasulullah jauh banget itu, ribuan tahun. Tapi petilasannya, bukti-bukti arkeologinya itu masih ada. Mereka berada di dataran Jazirah Arab di selatan kaum Samud. Kemudian mereka berpindah ke utara. Yang mereka itu yang melakukan kekufuran, menyembah berhala dan lain sebagainya, kemudian berbuat kemaksiatan, kejahatan, bahkan sampai mereka biasa melakukan perzinahan, kemudian dan lain sebagainya, minum-minuman, mabuk-mabukan, itu biasa. Ada warisan dari kaum sebelumnya, dan mereka masih keturunan Nabi Nuh sebetulnya, salah satu dari anaknya Nabi Nuh.
yang selamat, turunannya dari situ. Tapi mereka memang hidup dalam kekufuran, sehingga Allah utus satu nabi, Nabi Soleh dari bangsa mereka, dari kaum Samud itu. Nabi Soleh ini luar biasa, rintangannya jadi nabi terhadap kaum Samud itu. Jadi Nabi Soleh mengajak mereka untuk beriman, menyembah kepada Allah. Yang satu itu ditentang, tentangnya luar biasa. Mereka tidak percaya dengan Nabi Soleh, bahwa Nabi Soleh itu sebagai seorang nabi. Dan kaum Samud itu kaum yang cerdas. Mereka belum ada teknologi untuk bisa membuat di batu-batu diukir, dibelah, kemudian menjadi rumah-rumah mereka. Mereka udah bisa itu. Di Yordania itu banyak petilasan kaum Samud, batu itu bagus banget ukirannya, dan itu nggak hancur ya. Dan Nabi Soleh termasuk nabi yang cerdas ya, punya kecerdasan luar biasa, sehingga Nabi Soleh mengadu kepada Allah ketika berdakwah ditentang oleh kaumnya sendiri. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Soleh dan Allah. Akhirnya doa Nabi Soleh dikabulkan oleh Allah untuk memukul sebuah batu. Batu itu dipukul dengan tongkatnya, kemudian keluarlah onta betina yang dari situ. Onta betina yang pada waktu dipukul, Nabi Soleh ingin membuktikan bahwa mereka tidak percaya bahwa Nabi Soleh sebagai seorang nabi. Akhirnya Nabi Soleh munajat kepada Allah, ya Allah, supaya mereka percaya. Mereka tidak percaya ajakan saya, ajaranmu untuk menyembah kepadamu. Tolong berikan saya satu wahyu, kayak mukjizat yang bisa menjadikan mereka percaya. Allah perintahkan pukulah batu itu, kemudian dipukul Nabi Soleh, keluarlah onta betina dari situ. Ada sebagian kecil yang beriman kepada Nabi Soleh, percaya bahwa Nabi Soleh seorang nabi utusan Allah. Tapi sebagian besar justru tidak beriman, tidak percaya. Bahkan mereka mengatakan bahwa Soleh telah melakukan sihir, berbuat sihir. Akhirnya onta itu hidup, ontanya besar gemuk, kemudian mereka pun minum dari susu onta itu. Itu sekampung, walaupun mereka kufur memusuhi Nabi Soleh, tapi mereka bisa minum air susu onta itu, cukup untuk mereka minum air susunya. Yang pada akhirnya si onta itu menurut satu keterangan banyak minum air sehingga menghasilkan banyak susu. Dan mereka khawatir bahwa air yang diminum oleh onta itu menghabiskan air mereka, sungai itu bahkan bisa kering. Akhirnya karena kekhawatiran mereka itu, ada 2 orang yang membunuh onta itu dengan cara dipanah kakinya, kemudian ditikam perutnya dengan pedang. Akhirnya onta itu mati. Nah, Nabi Soleh pun merasakan kesedihan karena onta itu apa yang namanya, mujizat. Dan memang Nabi Soleh ditantang, kalau kau benar-benar utusan Tuhan, coba keluarkan onta dari batu itu. Nah, Nabi Soleh dipukul, keluar onta, bisa keluar onta. Akhirnya apa? Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah, minta supaya, karena dia telah membunuh onta itu, supaya mereka diazab oleh Allah. Nabi Soleh dalam satu keterangan, Nabi Soleh bilang 3 hari dari kejadian ini, azab Allah yang besar akan turun kepada kalian. Akhirnya mereka nggak percaya, bahkan mencemooh ucapan Nabi Soleh. Hari pertama mereka tidur, bangun, mukanya semua orang kaum Samud itu mukanya dalam keadaan kuning. Hari pertama mereka bangun tidur. Hari kedua mereka bangun tidur mukanya merah. Nah, hari ketiga mereka bangun tidur semua mukanya hitam, kaum Samud itu. Hingga hari keempat turunlah azab Allah. Jadi petir angin puting beliung
kemudian disambar oleh petir yang menyambar mereka. Banyak yang sambar itu azabnya kaum Samud. Itu diminta oleh Nabi Saleh untuk mereka. Pas setelah itu gempa bumi dahsyat, hancur, mati, satu pun gak ada yang tersisa. Jadi ada sebuah kota mati, yang penghuninya mati semuanya, gak ada yang hidup. Itu kaum Samud itu. Satu pun gak ada yang tersisa, semuanya mati. Kecuali rumah-rumah, karena di rumahnya gunung di paha. Kalau yang tertimpa batu itu banyak, tapi yang gunung-gunung yang mereka tempat tinggal itu gak ada yang rubuh. Artinya gak ada yang hancur. Ini dibiarkan oleh Allah sebagai bukti kekuasaan Allah, bahwa dulu pernah ada satu kaum yang membangkang putusan Allah yang Nabi Saleh. Itu ya ceritanya kaum Samud. Nah, ketika sampai di batu yang besar itu, ya, jadi situ pernah di batu itu dipukul oleh Nabi Saleh, kemudian berontak. Nabi bilang kepada sahabat, jangan masuk, kalian jangan masuk ke sini, jangan masuk semua perkampungan yang orang-orangnya telah disiksa oleh Allah. Illa antakunu bakina, kecuali kalian menangisinya. Fa ilam takunu bakina fala tadkhulu alaihim. Fa ilam takunu bakina, jika kalian tidak menangis masuk ke kampung ini, maka fala tadkhulu alaihim, maka janganlah kalian masuk ke kampung mereka. La yusibukum ma asabahum, kata Nabi begitu, la yusibukum ma asabakum, supaya tidak menimpa pada kalian apa yang telah menimpa mereka, kaum Samud. Jadi menangis itu bukan lantaran apa? Iya sedih karena mereka dianggap, bukan. Justru menangis sedih, menangis itu karena mereka nggak mau beriman. Mereka tidak mau beriman, padahal mereka dikasih nikmat yang banyak oleh Allah. Mereka hidup dalam apa bahasa hedonis, poya-poya, mabuk-mabukan, berzinahan, tiap hari begitu aja. Dan agama mereka mengikuti agama orang-orang tua mereka, leluhur mereka, hidup dalam perkumpulan, kemudian bersikap arogan, anarkis, bahkan jadi keributan karena kesehariannya begitu. Jadi masuk ke kampung itu jangan sampai karena menangis atas perbuatan mereka dulu, jangan sampai kita begitu. Jadi pesan Nabi, kalau kalian masuk ke situ, ini kita masuk ke situ, nggak menangisi perbuatan mereka, keingkaran mereka terhadap ajaran Allah. Itu justru supaya kita semuanya tidak tertimpa apa yang telah Allah timpakan kepada mereka, maksudnya gitu. Kalau masuk ke kampung-kampung orang yang zalim, ya, jangan sampai begitu. Makanya kita tangisi karena apa? Mereka telah melakukan kekufuran sampai akhirnya azab Allah didatangkan oleh mereka. Allah datangkan kepada mereka. Itu gempa bumi dahsyat ya. Kalau sekarang mungkin di atas 10 ya. Di atas 10 skala Richter yang modalnya gitu. Benar-benar dahsyat, nggak ada satu pun yang hidup, mati semuanya. Nggak ada yang hidup. Gempa bumi luar biasa. Terus biasa sebelum gempa bumi petir nyambut dua begitu. Kalau nabi-nabi dulu itu begitu. Ketika mereka ditentang oleh umatnya, nggak sanggup, mamanya kesel gitu, ya tinggal doa aja sama Allah, ya Allah, nggak sanggup nih dia ngelawan terus, timpakan azab kepada mereka. Ya benar timpakan. Jadi dapat pengikutnya sedikit, ya. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya kita bel-azkar fi sholawati makhsusatin. Kita menjelaskan tentang zikir-zikir di dalam sholat yang sholat khusus. Kita menjelaskan tentang zikir-zikir dalam sholat khusus atau dalam sholat tertentu. Babul adkari al-mustahabbati yaumal jumu'ati wa lailatiha wa lailataha wa du'a'i. Bab menjelaskan tentang zikir-zikir yang disunahkan di hari dan di malam Jumat dan berdoa. Bab menjelaskan tentang zikir-zikir yang disunahkan di hari dan di malam Jumat dan berdoa.
yustahabbu ayyukthira fi yawmiha wa lailatiha min qiraatil qur'ani wal adhkari wad da'awati. Yustahabbu disunahkan ayyukthira untuk memperbanyak, disunahkan untuk memperbanyak fi yawmiha wa lailatiha, di hari dan di malam Jumat. Apa disunahkan untuk memperbanyak? Min qiraatil qur'ani, membaca Al-Quran, wal adhkari dan berzikir, wa da'awati dan membaca doa. Malam Jumat sunnah hukumnya memperbanyak baca Quran. Kemudian disunahkan memperbanyak zikir dan berdoa. Itu di malam dan di hari Jumat. Jumat itu hari yang istimewa, hari yang sangat istimewa. Kemudian sangat dianjurkan sekali untuk banyak zikir doa. Kemudian juga disunahkan untuk memperbanyak wassalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan memperbanyak salawat, membaca salawat. Jadi suruh hidupin gitu, malah Imam disuruh hidupin dengan yaitu banyak tadarus Quran. Tadarus dah yang jarang banget orang. Coba dah perhatiin dah. Nah, tadarus istiqomah aja susah. Zikir yang paling afdol itu ya baca Quran. Amalan yang paling afdol baca Quran. Dan Quran bisa ngasih syafaat. Syafaat ada. Orang yang cinta dengan Quran nanti Quran tuh bisa ngasih syafaat, nolongin. Nolongin. Sekarang nggak ada, susah. Terus sekarang jarang kedengeran orang ngaji di rumah. Coba Pak ya. Nah, dulu zaman rumah masih gubuk kita lewat aja kedengeran orang ngaji baca Quran di rumah. Iya kan? Maksudnya ngaji sendiri gitu di rumah. Oh siapa kita harus. Iya nggak bukan ngaji rame-rame begitu bukan. Baca Quran sendiri aja ngaji. Ada nggak? Jarang ya? Jarang lah dulu nggak kedengeran TV, HP. Dan sunnah apa? Membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Di Yasin juga ada hadisnya ya. Surat Yasin juga ada hadisnya. Al-Kahfi juga ada hadisnya. Yang ribut surat. Oh Jumat pada Yasin, Al-Kahfi. Ya ada juga hadisnya kalau Jumat pada Yasin, Jumat pada Yasin ada sama ya. Sama. Haji Yasin mulu. Yang ada surat lain aja. Ya. Tuh. Oh di sini kan apa? Wa yaqra'u surat Al-Kahfi fi yaumiha, dan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Kita baca kan? Baca kan? Yasin. Setiap hari kan ini. Setiap hari. Baca Yasin boleh. Ada hadisnya juga, baca surat Al-Kahfi juga perlu ya. Nah kita kan habis maghrib ya, Yasinan. Jumat nih udah di situ baca kahfi nggak apa-apa, baca Al-Kahfi habis. Allah Syafi'i rahimahullah fi kitabil ummi al-um. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab al-um. Kitab al-um itu kitab induk ya, kitab induk karangan Imam Syafi'i. Namanya kitab al-um itu kaidah-kaidah ya, jadi rujukan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um, beliau mengatakan wa astahibu qira'ataha fi lailatul jumu'ati. Aku senang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat. Ini kata Imam Syafi'i. Nah, sementara tadi keterangannya baca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Tapi Imam Syafi'i beliau saya senang, kalau saya senangnya bacanya malam Jumat. Gitu ya. Iya beliau cuma ngomong aja, saya senang bacanya malam Jumat. Ya silakan orang mau baca Jumat pagi siang nggak masalah di hari Jumat. Tapi kalau saya senangnya malam Jumat. Artinya apa ya beliau?
karena senangnya malam Jumat ya berarti beliau bacanya ini bukan Yasin. Ya Allah alam bisa jadi ada Yasin itu juga kita nggak tahu. Ya, tapi Yasin itu ada keterangannya juga malam Jumat ada. Gitu ya. Dalam kafe itu banyak juga dia. Riwayat Abi Sahih Al-Bukhari wa Muslimin. Kami telah meriwayatkan di dalam dua kitab sahih, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam dzakara yaumul jum'ati faqala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah menyebutkan hari Jumat. Zakar yaumul jum'ati faqala, Rasulullah menyebutkan, menjelaskan hari Jumat. Faqala, maka Nabi berkata, fihi sa'atun, fihi, di hari Jumat, sa'atun, ada waktu. Di hari Jumat itu ada waktu, la yuwafiquha abdul muslimun, yang tidaklah seorang hamba yang muslim berbetulan di waktu itu. La yuwafiquha, tidaklah berbetulan pada waktu itu. Abdul muslimun, seorang hamba yang muslim, wa huwa qaimun yusolli, dan dia dalam keadaan berdiri sholat. Yang ia dalam keadaan berdiri sholat, yas'alullah ta'ala syai'an, ia memohon kepada Allah Ta'ala sesuatu, ia memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, illa a'tahu iyahu, kecuali Allah berikan padanya apa yang ia minta. Pada hari Jumat ada satu waktu yang tidaklah berbetulan di waktu itu seorang hamba muslim yang ia dalam keadaan berdiri sholat, ia minta kepada Allah sesuatu, tidaklah ada berbetulan dia pada waktu itu, melainkan Allah berikan apa yang dia minta. Ada waktu mustajabah di hari Jumat. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, wa asyara biyadihi yuqalliluha, tapi Nabi berisyarat dengan tangan beliau. Yuqalliluha, isyaratnya adalah sedikit sekali orang yang meminta, sedikit sekali orang yang dikabul doanya di hari Jumat, sedikit ya. Artinya apa? Yang kebetulan dia berdoa kepada Allah pas apa? Pas di waktu itu, waktu mustajabahnya doa di hari Jumat itu. Sedikit sekali yang dapat temuin. Isyarat Nabi itu. Sedikit orangnya, sedikit. Ya, orang yang dapetin ya waktu mustajabah di hari Jumat itu sedikit. Dan memang ada waktu itu di hari Jumat. Nah, gitu. Kayaknya mulia. Jadi tidak ada seorang yang berdoa kepada Allah meminta di waktu mustajabah itu, karena di situ ada waktu yang mustajabah. Tidak ada seorang yang meminta di waktu itu. Ya. Dia dalam keadaan berdiri sholat, kemudian dia mohon kepada Allah sesuatu, minta kepada Allah, melainkan dia diberikan apa yang ia minta. Tapi kalau tepat di waktu itu loh, waktu langit dibuka ini, waktu istijabah doa itu musri'atan, cepat tapi ya, waktunya cepat, nggak lama, kalau seperdetik ya, sepersekian detik, waktu istijabahnya ada di situ. Nah, dari kapan adanya? Dari situ tentu ulama beda pendapat. Ada yang bilang ini, ada yang bilang begini, banyak itu pendapatnya ulama, banyak sekali, sehingga saking banyaknya menandakan orang disuruh siap-siap di waktu Jumat dari pagi subuh sampai sore sampai maghrib, jaga-jaganya segitu, saking banyaknya pendapat. Bahkan ada orang yang diperintahkan untuk persiapkan dirinya dari malam Jumat, persiapkan dirinya untuk banyak berzikir, banyak sholawat, banyak sedekah, kemudian sholat malam dan lain sebagainya, terus sampai subuhnya Jumat, baca sholatnya juga, sholat subuhnya baca sholatnya juga diatur, terus wiridan yang banyak, jangan pulang sebelum isyraq, sholat duha, baru dia boleh pulang. Bagi yang bekerja dia boleh bekerja, bagi yang nggak bekerja nggak ngapa-ngapain dia terusin. Ya. Qultu ikhtalafal ulama minas salafi.
wal khalaf fi hadha as-sa'ati. Qultu ikhtalafa al-ulama min as-salaf wal khalaf wallahu